Hari ini konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN resmi dibuka dan kita akan bergabung dengan reporter Polri TV, Leili Yunianti, yang akan melaporkan langsung kegiatan KTT ASEAN langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Leili, silakan dengan laporan Anda. Tingkat tinggi ASEAN ke-42 tahun 2023 resmi dimulai pada hari ini. Dan tadi pagi sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Tengah, ada 8 kepala negara ASEAN dan juga sekjen ASEAN yang sudah mendatangi di venue pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ASEAN ini di Hotel Merora, Labuan Bajo. Dan pada hari ini rencananya Presiden Joko Widodo akan mengadakan 5 pertemuan dengan para pemimpin negara ASEAN. Dan 5 pertemuan ini akan membahas sejumlah isu. Ada 11 isu yang akan dibahas pada pertemuan KTT ASEAN pada hari ini, yang akan dinegosiasikan juga dengan anggota ASEAN, diantaranya terkait dengan chair statement, penguatan kapasitas ASEAN, keanggotaan penuh Timor Leste, penanggulangan perdagangan orang, pekerja perikanan, bidang kesehatan, pembentukan jejaring desa, ekosistem kendaraan listrik, dan konektivitas pembayaran di kawasan. Dan ada juga 3 isu utama yang akan dibahas, yakni mulai dari krisis pangan dan energi, perlambatan ekonomi global, hingga krisis berkepanjangan di Myanmar. Dan sementara itu, Presiden Joko Widodo mengajak semua pemimpin ASEAN bekerja keras untuk mewujudkan organisasi ASEAN lebih berarti. Hal ini disampaikan Presiden saat membuka konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Presiden Joko Widodo menyambut satu persatu para kepala negara ASEAN. Para pemimpin ASEAN kemudian berfoto bersama dengan latar belakang perahu pinisi. Setelah itu Presiden Joko Widodo secara resmi membuka konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN. Saat membuka KTT, Presiden Jokowi menyapa secara khusus 3 kepala negara yang baru kali ini mengikuti KTT ASEAN. Mereka adalah Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Laos Sonexay Sifandone, dan Perdana Menteri Timor Leste Taur Matan Ruak. Dalam kesempatan ini, Presiden juga mengajak semua pemimpin ASEAN untuk bekerja keras mewujudkan organisasi ASEAN lebih berarti. Selamat datang di KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Indonesia. Saya ingin menyambut Yang Mulia Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, dan Yang Mulia Sonexay Sifandone, Perdana Menteri Laos, dan juga Yang Mulia Taur Matan Ruak, Perdana Menteri Timor Leste. Selamat bergabung di keluarga ASEAN. Para pemimpin ASEAN yang saya hormati, saat ini ekonomi global belum sepenuhnya pulih. Rivalitas semakin tajam. Dinamika dunia semakin tidak terprediksi. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah ASEAN hanya akan menjadi penonton? Apakah ASEAN hanya akan diam? Serta apakah ASEAN mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan? Saya yakin kita semuanya percaya ASEAN bisa, asalkan satu kuncinya, persatuan. Dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan. Kita punya aset kuat sebagai epicentrum of growth, ekonomi yang tumbuh jauh di atas rata dunia, bonus demografi, dan kestabilan kawasan yang terjaga. Sehingga ke depan ASEAN harus semakin memperkuat integrasi ekonominya, mempererat kerjasama inklusif,
termasuk implementasi RCEP, dan memperkokoh arsitektur kesehatan, pangan, energi, dan stabilitas keuangan. Mari bekerja keras menjadikan ASEAN Matters epicentrum of growth. Dan dengan ini saya nyatakan KTT ke-42 ASEAN dibuka. KTT ke-42 ASEAN dihadiri 8 kepala negara termasuk Timor Leste. Perdana Menteri Thailand dan Myanmar tidak hadir di KTT ASEAN 2023 yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ya, tidak hanya Presiden Joko Widodo yang menyambut kedatangan para kepala negara, namun juga siswa dan siswi di Labuan Bajo ini menyambut meriah kedatangan para kepala negara dengan melambaikan bendera. Mereka bersorak gembira. Ratusan siswa dan siswi dari berbagai sekolah di Labuan Bajo ini menyambut kedatangan para kepala negara ASEAN dari depan venue Hotel Marwora pada Rabu 10 Mei 2023. Dengan membawa bendera dari berbagai negara ASEAN, para siswa ini menyambut kepala negara yang melintas dengan bersorak-sorai. Rasa bangga dan senang menyelimuti perasaan para siswa yang menyambut meriah kedatangan para kepala negara ASEAN pada pelaksanaan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo. Luar biasa karena ini kota kecil bisa pilih oleh Pak Presiden. Menurut saya juga adanya KTT ASEAN menambah pariwisata Indonesia semakin pariwisata Labuan Bajo semakin bagus. Senang sih. Terus? Bangga sih, ini baru pertama kali ketemu. Menakjubkan, luar biasa juga bisa bertemu presiden-presiden 11 negara ASEAN ini, keren. Kami hadir ini untuk menyukseskan dan memeriahkan kegiatan ASEAN Summit yang ke-42 di Labuan Bajo, Indonesia. Cukup membanggakan karena selama ini mungkin terpusatnya di Jakarta, tapi kami masyarakat Labuan Bajo, Manggarai Barat sangat bangga karena ASEAN Summit yang ke-42 2003 ini berada di Kota Labuan Bajo. Terima kasih. Penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur menjadi momentum Indonesia mempromosikan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di kota destinasi wisata super prioritas. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Leily Yunianti, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Ya, dalam menyambut pelaksanaan KTT ASEAN ke-42 ini, warga Kelurahan Labuan Bajo membersihkan lingkungan dari sampah. Kegiatan ini digagas masyarakat yang bersinergi dengan Babin Kamtibmas. Warga Kelurahan Labuan Bajo RT 02 Dusun 2 membersihkan lingkungan dari sampah di area tempat pelelangan ikan Kampung Ujung pada Rabu 10 Mei 2023. Kegiatan membersihkan lingkungan ini digagas oleh warga bersinergi dengan Babin Kamtibmas. Ini dilakukan dalam rangka menjaga kebersihan, keamanan, sekaligus kenyamanan selama pelaksanaan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo. Kegiatan rutin dari kami Kelurahan Labuan Bajo itu sudah menjadi rutinitas kami setiap Rabu dan Jumat. Kegiatan kebersihan dijalankan. Tetapi pada hari ini merupakan hari yang sangat perdana. Karena kami warga Kelurahan Labuan Bajo sangat mendukung pelaksanaan KTT ASEAN yang ke-42. Dan pelaksanaan ini berada di Labuan Bajo, khususnya di wilayah Kelurahan Labuan Bajo. Koordinasi kami yang kami laksanakan selama ini itu adalah dari sisi kebersihannya, Babin dan Babinsa selalu terlibat.
Dan kemudian untuk keamanan daripada lingkungan Kelurahan Labuan Bajo, itu menjadi tugas penting daripada Babin Kamtipmas dengan Babinsa serta Kelurahan Labuan Bajo. Sementara itu, aksi bersih-bersih lingkungan ini juga diikuti Babin Kamtipmas dari desa sekitar. Selain menjaga kebersihan warga, bersama Babinsa dan Babin Kamtipmas juga menjaga keamanan lingkungan bersama guna mengamankan pelaksanaan KTT ASEAN di Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Leili Yunianti, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Ya, guna memastikan keamanan pada event KTT ke-42 ASEAN ini, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko meninjau langsung persiapan dari Command Center 91 Polri. Usai kunjungan ini, Muldoko memastikan pusat kendali atau Command Center telah siap mengantisipasi segala persoalan yang mungkin akan terjadi di lapangan. Didampingi Deputi 4 Kepala Staf Kepresidenan Juri Argiontoro dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kabahar Kampolri Komjen Pol Muhammad Fadil Imran, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengunjungi pusat kendali atau Command Center Polri di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungan ini, Muldoko menilai pusat kendali atau Command Center Polri telah menunjukkan kesiapan dalam mengantisipasi terjadinya persoalan-persoalan yang mungkin terjadi di lapangan. Hal ini ditunjukkan oleh kesiapan infrastruktur, personel, dan sistem kendali koordinasi, komunikasi, informasi yang dijalankan. Meski demikian, Muldoko menekankan pentingnya pusat kendali atau Command Center Polri tetap memperhatikan dan mendalami titik-titik kritis, sehingga jika terjadi persoalan, bisa segera diambil tindakan yang tepat dan terbaik. Ya, saya melihat fasilitas staf dan komandonya luar biasa, sudah sangat bagus. Fasilitas stafnya semuanya sesuai dengan kebutuhan operasi. Berikutnya komandonya juga luar biasa, K3I-nya ya. Dan bisa memonitor pergerakan seluruh anggotanya yang di lapangan dengan baik. Sekaligus juga bisa mengenali persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anggota dan termonitor, bisa ambil reaksi cepat. Sehingga menurut saya bahwa Command Center ini sungguh bisa menjawab dan mengantisipasi apabila terjadi persoalan-persoalan yang muncul di lapangan. Saya pikir luar biasa. Saya tadi sudah menyampaikan mengenali titik kritis, walaupun kita semuanya sudah prepare baik manusianya, SOP-nya, berikutnya seluruh sarana prasarana dan perlengkapannya, tetapi titik-titik kritis itu harus lebih didalami lagi karena itu bisa muncul tiba-tiba, dan kalau itu muncul tiba-tiba kita sudah tahu bagaimana mengantisipasi untuk menentukan cara bertindak yang tercepat dan terbaik. Sehingga kalau ini dikenali lebih awal maka tidak ada persoalan yang berlarut, semuanya bisa diselesaikan dengan cepat. Ya. Muldoko juga meminta Polri bersinergi dengan TNI dan semua elemen untuk menyukseskan gelaran KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, termasuk melakukan pengamanan berbagai lokasi krusial seperti PLN dan Telkom. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Ya, pada tema KTT ke-42 ASEAN tahun 2023 ini adalah mengangkat Asian Matters Epicentrum of Growth. Terdapat 3 pilar utama dengan hadirnya tema tersebut, yakni dalam pilar ini Indonesia ingin menjadikan ASEAN tetap relevan, mampu menghadapi tantangan di masa depan, menjadi motor stabilitas dan perdamaian kawasan. Serta pilar kedua yakni Epicentrum of Growth, yang mana Indonesia ingin memperkuat kerjasama yang konkret dan membumikan berbagai kerjasama sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Dan yang ketiga yakni Indonesia ingin melihat penguatan kerjasama konkret dengan prinsip inklusivitas dan kerjasama ekonomi serta ekonomi pembangunan. Dan terkait dengan update pelaksanaan KTT ASEAN di Labuan Bajo akan kami informasikan lebih lanjut, dan kembali ke studio Lydia. Terima kasih Leili Yunianti atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Siang akan segera kembali.
Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih.
Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Untuk informasi arus lalu lintas, kita akan segera bergabung dengan Ibda Syahara dari NTMC Korlantas Polri yang akan melaporkan situasi arus lalu lintas di Labuan Bajo. Ya baik, terima kasih Lydia dan selamat siang pemirsa, dengan saya Ibda Syahara dari NTMC Korlantas Polri. Pada siang hari ini saya akan melaporkan bagaimana kondisi dan juga bagaimana pengawalan dan juga pengamanan yang diberikan oleh Korlantas pada saat pelaksanaan KTT ASEAN ke-42 yang dilaksanakan di Labuan Bajo ini. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa pembukaan KTT ASEAN ke-42 yang dibuka oleh Jokowi pada hari ini, Rabu 10 Mei 2023 berjalan lancar. Hal ini juga berkat adanya pengawalan dari Satgas 3 Walrolakir yang memberikan pengawalan serta rute sehingga para delegasi dan kepala negara tiba di lokasi pembukaan acara KTT tepat waktu. Keberhasilan jalannya pengawalan dan pengamanan mulai tadi pagi dan kemarin di Labuan Bajo berkat informasi Pusat Kendali Posko baik Komen Center Polri maupun Posko K3I Korlantas Polri. Dari informasi posko tersebut, kedatangan dan keberangkatan itu disampaikan kepada seluruh jajaran yang ada di rute ini. Selain itu, dalam pengamanan tamu delegasi dan kepala negara KTT ASEAN Summit ke-42, Polri tidak hanya memberikan pengamanan untuk para delegasi dan kepala negara yang menginap di Labuan Bajo saja, tetapi pengamanan dan pengawalan juga diberikan Polri kepada para delegasi yang tidak menginap di Labuan Bajo, seperti kepala negara Brunei Darussalam yang menginap di Bali. Polri tetap memberikan pengamanan dan pengawalan. Polri bersama dengan TNI akan memberikan pengamanan objek termasuk rute dan pengawalan hari ini, dari hotel menuju ke bandara. Begitu juga sebaliknya. Pengamanan yang dilakukan Polri kepada para delegasi baik yang di Labuan Bajo maupun di Bali, hal ini juga pengendalian tetap dari Comment Center. Selain itu juga bisa dikendalikan melalui aplikasi K3I. Kesuksesan pembukaan KTT ASEAN Summit juga berkat adanya kerjasama masyarakat yang sudah mematuhi aturan lalu lintas yang telah diterapkan. Sehingga perjalanan para delegasi dan kepala negara di sepanjang jalan aman dan juga lancar.
dengan sosialisasi yang kita berikan, memberikan petunjuk rambu-rambu arah yang dilakukan selama acara berlangsung sampai dengan hari ini, masyarakat juga sudah terbiasa dengan alur dan juga jalur serta rekayasa lalu lintas yang diberikan oleh Korlantas pada saat kegiatan KTT ASEAN berlangsung. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi arus lalu lintas terkini, Anda juga dapat menghubungi call center kami di 1500669 maupun di SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Ibda Syahra melaporkan langsung dari Labuan Bajo, kembali ke studi silakan. Terima kasih Ibda Syahra atas laporannya, selamat kembali bertugas. Pengawalan dan pengamanan kepala negara ASEAN dalam event konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN tidak hanya di Labuan Bajo, tapi juga di Bali, karena ada kepala negara yang menginap di Pulau Bali. Berikut penjelasan Kasatgas 3 Walrolakir, Operasi Terpusat Komodo 2023, Brigjen Pol Aan Suhanan. Ya, untuk pengamanan KKT ASEAN ini ada beberapa negara, kepala negara yang menginap tidak di Labuan Bajo ya. Salah satunya adalah Brunei Darussalam, itu menginap di Bali. Jadi tadi pagi 7.45 untuk Brunei ini mendarat, kemudian langsung menuju ke Merora. Itu kita kawal. Begitu juga dengan di Bali ya. Di Bali juga diberlakukan sama untuk pengamanan Sultan Brunei ini sebagai kepala negara. Jadi pengamanannya berlaku pengamanan PPIP. Kita bersama-sama dengan TNI mengamankan objek, termasuk pengamanan rute dan pengawalan dari hotel menuju ke bandara. Begitu juga sebaliknya. Nanti malam ya setelah dinner untuk Sultan Brunei ini akan kembali ke Bali dan kita siap dari Bali menerima untuk pengamanannya langsung kembali ke hotel. Itu untuk pengamanan kepala negara yang ada di luar Labuan Bajo.